Selamat pagi, bertemu kembali bersama saya Suraya Haq, tentunya di Establishment Metro TV. Dan pada kesempatan pagi ini juga saya memberitahukan bahwa ada sebuah establishment baru yang dibuka, yaitu Establishment Polytron Innovation Workshop. Dan pada kesempatan ini juga kami akan membahas dengan kedua narasumber yang memang sudah ada di samping saya, yaitu di sini ada Bapak Tekno Wibowo sebagai Direktur Marketing PT Hartono Istana Teknologi, dan juga Bapak Poni Aryo Pratama sebagai seorang Product Designer. Selamat pagi Bapak-Bapak. Iya, pertama-tama saya mengucapkan selamat atas dibukanya Establishment Polytron Innovation Workshop, dan kebetulan pada kesempatan ini juga disaksikan oleh teman-teman wartawan dan juga beberapa anak-anak yang ada di sini. Kembali bicara mengenai masalah teknologi dengan establishment yang baru dibuka ini. Apa sebetulnya niat daripada Polytron sendiri untuk bisa bergabung kepada Kidzania? Jadi Polytron sebagai merek elektronik Indonesia yang sudah sekian tahun ada di Indonesia, itu melihat bahwa hari ini kan anak-anak ini sudah berinteraksi ya hampir setiap hari dengan peralatan elektronik, baik itu mulai dari nonton TV di rumah ya, apakah menikmatin air conditioner, pakai kulkas ya, sampai ke handphone ya. Dan ini kebetulan di Polytron kita punya semuanya, sehingga kami berpikir bahwa ini udah saatnya buat kita untuk mengenalkan pada anak-anak kita secara lebih dini bahwa produk-produk seperti ini adalah produk yang sebetulnya kita bisa bikin sendiri, ya, yang bisa diproduksi di dalam negeri. Sehingga dengan adanya Polytron Innovation Workshop ini, kita mengharapkan nantinya akan muncul engineer-engineer di masa depan, ya, apakah itu engineer dari sisi elektroniknya atau dari sisi produk desainernya, yang bisa menghasilkan produk-produk yang berinovasi, dan tentunya itu diproduksi di Indonesia juga. Ya, sesuai dengan misi Kidzania, kita tahu bahwa Kidzania kan seperti kota mini yang penuh dengan infrastruktur dari mulai jalanan, bangunan, sampai dengan mereka yang hidup berada di dalamnya, tapi dibentuk atau diwujudkan dengan lebih miniatur. Jadi sepertinya anak-anak kalau masuk ke Kidzania ini kan diperkenalkan banyak sekali profesi yang berhubungan dengan masa depan mereka atau cita-citanya. Ketika masuk ke dalam establishment Polytron, artinya pengalaman apa yang diberikan kepada anak-anak selama 20 menit? Karena ketika kami berdua untuk masuk melihat sebelum tadi Anda resmikan, itu kan ada 6 orang yang bisa masuk ke dalamnya, mereka bisa untuk merakit. Itu sebetulnya pengalaman apa yang bisa didapat selama 20 menit untuk setiap anak yang masuk ke dalam establishment yang ada? Oke, tentunya selama ada di establishment Polytron Innovation Workshop, anak-anak ini akan bisa mempelajari sebetulnya alat-alat elektronik itu apa aja kan? Ya, di situ ada yang namanya kulkas, ada yang namanya AC, yang biasa kita sebut dengan home appliances ya. Ada juga kategori lain untuk konsumen elektronik, di mana itu kita punya televisi, kita punya audio produk, segala macam. Dan mereka juga bisa berpraktek langsung ya. Kalau dilihat tadi, mereka bisa mempraktekkan untuk merakit sebuah LED, ya, TV masa depan kan. Dan ternyata bisa dilakukan juga untuk anak-anak kan. Sehingga sebetulnya teknologinya ada di sana, ya. Tinggal gimana kita menyampaikan pada anak-anak kita bahwa teknologi ini bisa. Ayo dong, kamu jadi engineer, sehingga kamu kedepannya kalian juga bisa membuat produk-produk tersendiri, ya, yang unik, yang inovatif, yang pada akhirnya nanti di satu sesi terakhirnya adalah mereka bisa menempatkan produk-produk ini di rumah mereka. Apakah mereka mau taruh itu di ruang tamu atau di kamar tidur mereka, ya. Harapannya mungkin nanti mereka bisa inovasi kan, bisa bikin produk yang TV yang nggak kelihatan mungkin, nempel di TV gitu kan, di
Orang tepuk tangan baru TV-nya keluar gitu ya, gambarnya seperti itu. Itu berapa tahun lagi tuh ya bisa muncul dengan teknologi yang paling canggih. Baik, Pak Poni tadi sudah sempat untuk disinggung bicara engineer atau misalnya menjadi seorang product designer. Kalau kita melihat profesi insinyur, ibaratnya kan itu berhubungan dengan teknik bagaimana untuk mereka bisa menciptakan atau membuat sebuah sistem yang akhirnya bisa menjadi kemudahan bagi setiap orang yang bisa mendapatkannya lah, paling tidak seperti itu. Apa sih sebetulnya bedanya antara product designer dan engineer itu sendiri atau seorang teknisi? Bedanya antara seorang product designer dengan engineering, product designer itu lebih dituntut untuk berkreasi ya, menciptakan, dia berpikir ide-ide baru, sesuatu yang baru. Jadi dia berpikir menciptakan sesuatu produk, dia punya mimpi-mimpi, punya keinginan, punya inovasi. Dia lalu berkomunikasi dengan seorang engineering. Orang engineering lah yang istilahnya mengaplikasikan idea desain seorang product designer menjadi suatu produk. Akhirnya terciptalah suatu produk yang baru. Ya. Ibaratnya bengkelnya. Bengkelnya itu adalah teknisi. Iya. Jadi gitu ya. idenya dari product Idenya, designer, ya. dia yang ngedesain, ngegambar. Engineeringnya ada teknisnya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya seorang mau menjadi product designer, apakah perlu harus dasarnya itu mereka melalui menjadi seorang insinyur dulu, misalnya begitu? Kalau untuk seorang desainer, dia lebih ke desain ya, ngegambar. Hanya mendesain saja. Dia dilatih berpikir kreatif. Tapi dia harus mempunyai wawasan juga mengenai engineering. Jadi dia juga harus tahu elektronik itu seperti apa, teknis-teknis yang berhubungan dengan electrical segala macam dia juga harus tahu. Ya. Oleh karena itu kalau di masyarakat kita sering melihat profesi seperti graphic design gitu ya, bekerja di sana, atau misalnya untuk multimedia atau interior design. Apa saja sebetulnya kalau mau dikategorikan daripada product designer itu sendiri? Sebenarnya product designer ini kalau desain itu, dunia desain itu macam-macam ya. Ada interior design, product design, ada desain komunikasi visual. Oke. Jadi kalau product design dia lebih ke produk industrial. Jadi kalau kayak seperti produk Polytron, ada pola pemikiran biasanya LCD TV itu hanya untuk soundnya kurang keluar ya Pak ya. Nah, dengan adanya inovasi dari seorang desainer, akhirnya dia menciptakan satu paket LCD dengan dua sound systemnya ini yang tower. Itu udah pas kita nonton film atau DVD atau musik, DVD itu atau juga musik udah bisa cukup terpuasi gitu. Suaranya udah gambarnya udah bagus, suaranya pun juga suaranya udah maksimal. sudah bagus, betul. Satu paket ini merupakan inovasi juga. Ini salah satunya ya. Ini mungkin salah satu idenya ini yang penting. Iya. Ide itu memang mahal ya. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan Polytron ini yang boleh kita bangga adalah buatan Indonesia. Artinya anak-anak Indonesia pun harus dibangkitkan ide-ide yang gemilang untuk mereka bisa mewujudkan sebuah ide kreatif yang mungkin terus-menerus bertambah dengan kemajuan zaman juga begitu. Tapi satu hal, bicara mengenai Polytron ini bagaimana supaya teknologi ini juga terus bersaing dengan produk-produk TV yang lain juga yang ada di pasaran yang ada di Indonesia ini. Bagaimana sebetulnya untuk menjaga kualitas? Sebetulnya kalau kualitas sebetulnya sudah given ya. Kalau produknya nggak berkualitas nggak bisa dijual pastinya gitu kan. Sehingga masalahnya mungkin bukan di kualitas, tapi apakah kita bisa menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif ke depannya gitu ya. Karena teknologi kita bisa ikutin ya. Teknologi apa yang di luar itu kan kita cuman masalah bisa waktu. Diadopsi, bisa betul. Diadopsi. Yang mungkin juga kita mengajarkan di innovation workshop kami itu adalah bahwa desain itu juga penting hari ini. Ya, kamu bisa bikin, tapi kalau desainnya jelek juga jualnya nggak bisa bagus juga gitu kan? Betul. Ya. Betul. Dan diharapkan dengan kita menggabungkan antara teknologi dengan adanya desain ini, mereka bisa menghasilkan produk-produk inovatif kan?
kalau tadi satu sisi misalkan cuman tahu dari sisi desain, cuman bisa gambar, tapi belum tentu bisa diterapkan kan? Betul. Kalau kita bisa tahu dua-duanya kan bagus. Secara elektroniknya Ya. bisa, secara desainnya bisa, dan ternyata ada kegunaan baru sehingga ini ada inovasinya juga, ada nilai tambahnya gitu. Iya, iya. Ini juga ada hubungannya elektronik juga dengan masalah dengan desain tadi ya. Iya. Ya, betul. Ya, kesulitannya apa sih sebetulnya untuk bisa mewujudkan inovasi-inovasi selanjutnya tuh yang ada? Tingkat kesulitannya itu apa? Bagaimana supaya yang namanya elektronik ini barang-barang ini tetap up to date istilahnya begitu ya, sesuai dengan selera pasar tapi juga tidak ketinggalan zaman. Ini bagaimana mengkombinasikan secara teori Anda dulu deh. Teori sekolahnya lama kan? Karena sekolah yang lama harus informasi sekolah yang banyak. Jadi untuk tetap eksis itu emang harus ada istilahnya itu apa namanya? Ide gila, ibaratnya Ide gini. gila, jadi- Kita membutuhkan orang-orang gila yang punya ide gila, yang bisa mewujudkan sebuah hasil yang beda dengan yang lain gitu kan. Jadi artinya untuk bisa mendapatkan ide gila itu bagaimana? Jadi itulah, jadi kalau di industrial itu kan dia punya apa istilahnya Pak, yang untuk jadi ada tim khusus gitu Pak ya, yang untuk tetap berkreasi. Jadi dia emang mencari ide-ide baru, ngedesain baru, sesuatu yang baru. Malah kalau bisa seorang desainer itu berpikir menciptakan suatu produk yang benar-benar real baru, yang belum kepikiran sama orang. Kalau dulu kan orang nonton nonton TV cuma bisa nonton. Kalau sekarang mungkin udah bisa touch screen. Malah next ke depan hologram gitu Pak ya. Nggak ada apa-apa, tinggal pencet keluar gambarnya. Dan metode hologram itu juga sudah dipakai kan? Iya. Kalau beberapa tahun lalu kita lihat di televisi, sekarang beberapa berita juga mereka memakai hologram. Iya. Walaupun ada yang halus buatnya, ada yang masih kasar. Iya. Dia hasil daripada hologramnya itu. Heeh. Saya kira masalahnya seperti yang kalau untuk menghasilkan satu inovasi ya, kita biasanya kan kalau di tempat kita itu kita mulai dengan brainstorming ya. Kita kasih ide, kita lempar ide, semua ide-ide gila pun kita terima juga dulu. Ya, nanti baru kita ada satu sesi dari pemikiran itu mana yang kira-kira kita bisa lakukan gitu kan. Soalnya kalau dari awal kita tutup kemungkinannya kan nggak mungkin ada ide gila, nggak mungkin ada satu inovasi gitu ya. Tapi di kita itu ada 3I ya. Secara perusahaan itu kita punya konsep 3I. Kita mulai dari yang paling sederhana, itu adalah improvement. Ya, sehingga kita lihat barang yang ada ini apa, yang bisa diimprove apanya, bisa dibikin lebih bagus di mananya gitu. Ya. Kalau setelah itu kita melangkah ke yang lebih tinggi lagi, itu masalah innovation. Nah, apakah kita bisa nggak ini ada kegunaan baru gitu kan? Misalkan dulu kita keluarin lemari es yang bisa hot and cool ya, itu kan juga surprise juga kan? Kulkas kok bisa panas bisa dingin gitu, kulkas tahunya dingin gitu kan. Tapi karena kita melihat ada kegunaannya, karena kulkas bikin dingin dia mengeluarkan energi panas. Energi panasnya kan sebenarnya kita bisa pakai kan, yaitu kita bisa pakai sebagai penghangat seperti itu. Ya. Terus yang ketiga untuk levelnya adalah invention. Invention ini mungkin yang mesti butuh orang-orang yang benar-benar gila gitu Pak, karena dia mesti menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, yang mungkin hari ini nggak ada gitu. Nggak kebayang gitu ya, tapi mungkin dalam beberapa tahun ternyata ke depan ternyata itu ada gitu kejadiannya seperti itu. Ya, menarik sekali bicara mengenai Establishment Polytron Innovation Workshop, karena memang sudah bisa dinikmati oleh anak-anak yang masuk ke Kidzania, dan sekarang waktunya juga untuk Anda teman-teman media untuk bisa bertanya kepada kedua narasumber kami, bisa juga anak-anak yang sudah siap juga ya bertanya. Ya, silakan. Mau dimulai dari mana? Apa tantangan terbesar Bapak menjadi seorang electronic engineer? So what's your biggest challenge in being electronic engineer? I would like to know. Tantangan ya. Ya, tantangan terbesar menjadi seorang engineering. Tantangan terbesarnya itu kalau menurut saya itu